Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang pengalaman perdana saya untuk membuat video PPL program profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Apa yang saya bagi ini, saya share ini adalah cara bagaimana seorang pemula seperti saya membuat video PPL yang berdurasi 15 menit. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik, ya. Karena ketika kita telah mengalami suatu peristiwa atau mengikuti suatu kegiatan atau proses, maka dari situ kita akan mendapatkan pengalaman. Dan pengalaman itu sama saja kita telah mendapatkan pembelajaran dari seorang guru yang terbaik. Nah, kepada Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa berbagi itu justru bukan mengurangi apa yang ada pada kita, tetapi berbagi itu malah menyejahterakan kita. Seorang guru harus akrab dengan perangkat teknologi, ya. Setidaknya kalaupun tidak bisa dalam level keterampilan yang sangat mahir, maka setidaknya di level cukup terampil, ya, cukup terampil. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sesuai dengan tujuan dari saya membuat video ini, yaitu terkait perdana saya membuat video PPL PPG tahun 2022. Untuk membuat video berdurasi maksimal 15 menit sesuai dengan instruksi dari LMS. Yang pertama, kita harus memastikan persiapan, ya. Persiapan dalam arti persiapan perangkat pembelajaran yang akan kita gunakan pada saat melaksanakan PPL. Perangkat pembelajaran ya sesuai dengan yang sudah diarahkan oleh dosen pembimbing dan juga guru pamong. Misalnya ada RPP, ada LKPD, media, instrumen penilaian dan evaluasi, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, khusus untuk RPP pastikan sudah mendapatkan persetujuan dari atasan, ya, atau kepala sekolah, dan inilah yang akan nanti diupload, ya, di dalam LMS. Demikian juga LKPD, media, instrumen dan perangkat lainnya itu sudah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing, ya, dan guru pamong melalui diskusi-diskusi yang sudah dilakukan pada tahap persiapan menjelang PPL. Nah, LKPD, khususnya LKPD itu kita bagikan kepada siswa sebelum mulai pembelajaran, itu yang versi cetak atau H-1 misalnya versi PDF, agar siswa juga memiliki gambaran, ya, terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan pada saat kita PPL. Kemudian persiapan apa lagi? Khusus untuk persiapan perangkat, saya pada PPL yang saya laksanakan ini saya membutuhkan HP 3 unit, ya. HP 3 unit, di mana ada HP diletakkan di bagian depan kelas, tepatnya di sudut kelas bagian depan, dan ini gunanya untuk menyorot aktivitas guru dan juga aktivitas sebagian siswa. Syukur-syukur bisa menyorot seluruh siswa, ya. Tapi pada kondisi di mana video saya ambil, saya hanya bisa menyorot sebagian, ya. Katakanlah 75% dari keberadaan siswa dalam kelas. Kemudian HP berikutnya, HP di bagian belakang kelas, itu saya gunakan di bagian sudut belakang kelas juga. Untuk apa? Yaitu untuk menyorot aktivitas yang dilaksanakan oleh guru, termasuk layar proyektor dan juga sebagian dari siswa. Nah, tapi kalau misalnya bisa menyorot seluruh siswa, ya itu lebih baik. Kemudian ada satu HP lagi, ini sebenarnya HP opsional, ya, yang tidak terlalu diwajibkan, ya, menurut saya, yaitu HP yang bergerak, ya, dinamis pada saat ada kegiatan-kegiatan tertentu penting yang membutuhkan close up, ya, foto close up.
Nah, ini dipegang oleh rekan sejawat atau mungkin kita bisa minta bantu dengan siswa ya. Nah, ini opsional. Kemudian berikutnya kita membutuhkan tripod 2 unit ya untuk tempat meletakkan HP yang ada di depan kelas dan juga yang di belakang kelas. Karena kalau dipegang oleh orang ya cukup melelahkan ya, karena harus berdiri selama 90 menit. Kemudian Bapak Ibu, saya menggunakan mic ya. Kebetulan mic yang saya gunakan ini bukan wireless ya, sehingga ada keterbatasan. Sehingga untuk bisa memastikan suaranya masuk ke mic secara sempurna, saya julurkan kabel mic itu ke tengah lantai kelas, di tengah-tengah kelas, sehingga semua suara ya, dari berbagai sisi ya itu lumayan masuk ya secara seimbang ya. Tapi alangkah lebih baik kalau misalnya menggunakan mikrofon clip-on yang bisa wireless ya, bisa dibawa kemana gurunya pergi ya. Nah, kemudian berikutnya saya menggunakan speaker aktif ya, tidak harus speaker aktif sebenarnya, speaker biasa juga digunakan pada saat kita menayangkan video agar suaranya jauh lebih terdengar ya, jelas kepada siswa. Ini karena saya menggunakan video ya pada saat pembelajaran. Kemudian menggunakan proyektor LCD ya, pastikan ini juga tidak bermasalah, karena kalau bermasalah ini akan mengganggu ya proses pembelajaran. Kemudian laptop, awalnya saya berencana menggunakan satu laptop saja, tapi ternyata agak susah ya, karena harus ada satu laptop untuk Zoom untuk dosen dan guru pamong yang sit-in, dan satu laptop juga untuk menampilkan media pembelajaran ya, misalnya menampilkan video, menampilkan PowerPoint melalui SD proyektor. Nah, makanya saya gunakan dua laptop. Tapi kalau misalnya satu tidak masalah. Kemudian ini tips dan trik ya Bapak Ibu, pengalaman pemula ya saya. Rekaman video itu seharusnya harusnya berdurasi 90 menit ya, tapi saya sarankan tidak dalam bentuk satu file ya. Kenapa? Karena akan menyulitkan kita nanti pada saat proses editing, bahkan itu juga ketika kita mendownload, memotong-motongnya menjadi lebih kecil, itu akan sulit ya. Nah, jadi tetapi buat dalam bentuk 6 file, misalnya setiap 15 menit stop, kemudian dalam beberapa detik kemudian go lagi, hidupkan lagi kameranya, sehingga ada 6 file untuk 90 menit tersebut. Dan pastikan ini saya juga agak kurang menyiapkan tim yang bisa melakukan stop and go ini ya. Stop and go dilakukan pada bagian-bagian tertentu, artinya jangan sampai pada saat gurunya sedang bicara langsung stop and go. Jadi jangan terpaku pada 15 menit ya. Tidak terpaku pada 15 menit pokoknya harus mati videonya, harus stop and go, enggak. Tapi lihat pada part mana, misalnya selesaikan dulu kegiatan, misalnya gurunya ngomong, ada waktu di mana ada jeda ya, baru stop, kemudian go lagi ya. Jadi jangan sampai ada terpotong ya, ada yang terpotong. Kemudian berikutnya persiapkan juga video pembuka atau bumper video ya, misalnya menyorot gedung sekolah, dan juga mungkin bisa diselipkan ada kalimat-kalimat pengantar dari kita ya yang akan PPL memberikan kalimat pengantar, maksudnya untuk mengantarkan video kita ya yang akan kita tampilkan. Kemudian perlu diperhatikan juga setting resolusi video sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau perangkat kita tidak support terhadap video yang resolusi tinggi ya mungkin kita bisa kurangi ya, adjust sesuai dengan kapasitas atau kemampuan dari gadget yang kita atau gawai yang kita miliki. Kemudian aplikasi untuk memotong video, misalnya kalau saya menggunakan format factory ya, saya install di netbook saya, netbook sederhana ya yang tidak terlalu kuat untuk editing sebenarnya, tapi untuk format factory ya cukup bisa untuk diandalkan untuk saya gunakan memotong-motong video sesuai dengan bagian-bagian kegiatan penting yang saya inginkan. Kemudian aplikasi untuk editing lanjutan saya gunakan KineMaster ya, KineMaster di HP. Jadi itu yang saya gunakan ya, mungkin ada banyak opsi lain sih ya, tergantung mana yang kita bisa ya. Kemudian siapkan juga kanal YouTube atau Drive tempat mengunggah video.
Nah, saya menyarankan menggunakan kanal YouTube ya, karena itu jauh lebih mudah menguploadnya dan setahu saya tidak ada batas kapasitas ya, kita bisa mengupload banyak ya. Dan kalau misalnya itu yang diupload adalah video utuh yang belum diedit apa-apa, maka setting dalam bentuk unpublic ya, unlisted atau tidak publik ya, sehingga yang bisa melihatnya hanya yang memiliki link ya, link dari video YouTube tersebut. Nah, kecuali kalau nanti yang hasil editing yang 15 menit video final, nah itu yang dalam bentuk publik ya, jadi dibuat sehingga semua orang bisa melihat video. Kemudian berikutnya ya ini aspek non teknis ya. Proses editing video itu dilakukan dengan kesabaran, ketelitian ya, dan penguasaan kita terhadap langkah-langkah pembelajaran, karena pada saat kita mengedit video itu ya kita harus memahami bahwa yang kita sampaikan ini adalah poin-poin penting dari langkah-langkah pembelajaran yang kita laksanakan. Jadi harus dengan ketelitian, kesabaran, dan juga pemahaman terhadap langkah-langkah pembelajaran. Kemudian sebelum menuju proses editing video yang 15 menit tersebut, maka kita perlu membuat peta video ya, atau struktur video. Misalnya pembukaannya berapa menit kita inginkan ya, kegiatan intinya 10 menit, kegiatan penutup 2 menit. Nah, untuk yang kegiatan inti 10 menit bisa dibuat struktur yang lebih detail lagi ya, sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran, sehingga kita punya plan ya, sudah punya rencana dulu dalam mengedit ya videonya. Kemudian persiapkan label atau teks keterangan video sesuai struktur video yang direncanakan. Ini saya nanti di bagian akhir video ini saya tampilkan contoh label-label video yang sudah saya bikin. Ya, ini langsung saja ya, membuat label atau teks keterangan dalam video. Misalnya saya sudah siapkan dalam PowerPoint, misalnya kegiatan pendahuluan. Ini kan nanti akan muncul di beberapa bagian video ya, pada saat misalnya saya melaksanakan pendahuluan, maka muncul keterangan kegiatan pendahuluan. Ini saya save as sebagai gambar ya. Ini bisa di save as sebagai gambar. Kemudian nanti gambar itu akan saya tempelkan di dalam layar video ya, sebagai layer ya. Nah, jadi ini akan bantu memudahkan. Bisa juga sebenarnya langsung mengedit atau menambahkan teks langsung di dalam video, tapi bagi saya itu agak lebih susah ya, karena saya mengedit videonya menggunakan HP, sehingga jauh lebih mudah dan praktis ketika saya tinggal menempel gambar yang sudah saya siapkan terlebih dahulu. Nah, ini ada beberapa label-label video sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan ini. Misalnya ini judulnya Project Based Learning, kegiatan inti ya. Nah, ini kegiatan inti yang kedua. Tadi kegiatan inti orientasi dan perumusan masalah, karena saya menggunakan project based learning ya. Ini sintaksnya yang tahap 1 orientasi dan perumusan masalah, kemudian perencanaan proyek dan seterusnya. Nah, ini video PPL saya itu hanya sampai sebagian dari kegiatan yang dilakukan pada tahap kedua, sintaks model pembelajaran berbasis proyek. Kemudian ini label atau teks keterangan pada saat melakukan penutupan pertemuan pembelajaran. Kita menjelaskan kegiatan selanjutnya, ada kesimpulan dan penguatan dari guru, doa dan salam. Demikian mungkin yang bisa saya bagi ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimudahkan dalam membuat video PPL. Saya mengakui bahwa saya sendiri masih dalam tahap pemula ya, belum mahir, tapi ya saya menilai cukup lah ya untuk saya bisa membuat video dengan ya kualitas yang apa adanya ya menurut saya, dan mudah-mudahan seiring waktu akan lebih baik lagi ke depannya video yang saya buat sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan. Nah, guru profesional, guru masa depan Indonesia bermutu, ini harus menjadi salah satu dari keinginan kita di masa depan. Kita menjadi guru profesional dan agar Indonesia ini semakin bermutu ya, agar pendidikan di Indonesia dapat memampukan manusianya menjadi orang-orang yang berkualitas. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.